Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi Bapak Ibu sekalian. Semoga tetap dicurahkan kebahagiaan. Sebagai seorang guru, ketika awal pembelajaran, kita perlu untuk menentukan tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan asesmen yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Saat merancang beberapa hal tersebut, guru perlu melihat kondisi serta karakteristik peserta didik yang berbeda-beda. Oleh karena itu, perlu adanya pemahaman tentang cara untuk merancang pembelajaran dan asesmen yang sesuai dengan kebutuhan. Apa yang terjadi jika peserta didik mendapatkan asesmen yang tidak sesuai dengan tahapan perkembangannya? Nah, hal ini bisa menjadikan peserta didik kesulitan untuk mengerjakan asesmen tersebut. Bisa jadi mereka akan kesulitan dalam menyelesaikan asesmen tersebut hingga asesmen tersebut tidak dapat terselesaikan dengan baik. Hal ini pasti akan memberatkan baik. Maka kita perlu untuk belajar bagaimana cara merancang asesmen yang bermakna, kontekstual, dan berpihak kepada peserta didik. Maka perkenalkan, kami dari kelompok SMP Negeri 15 Malang mengajak Bapak dan Ibu sekalian untuk belajar bagaimana cara menganalisis asesmen yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, bermakna, dan juga kontekstual. Bersama-sama, kita akan belajar menganalisis asesmen, sehingga dengan demikian kita bisa merancang asesmen sendiri yang bermakna, kontekstual, dan berpihak kepada peserta didik. Di sini untuk asesmen yang digunakan yaitu asesmen pada materi listrik dinamis, di mana untuk tujuan pembelajarannya peserta didik akan mengetahui bagaimana rangkaian seri dan paralel, dan juga mereka dapat membedakan antara rangkaian seri dan juga paralel. Selanjutnya, pada bagian pertama, peserta didik akan diberikan alat dan bahan yang kemudian peserta didik diminta untuk merangkai rangkaian seri dalam percobaan. Nah, hal itu bertujuan untuk menstimulasi pengetahuan awal dari peserta didik. Lalu, pada bagian kedua, peserta didik akan diberikan sebuah persoalan melalui hasil praktikum. Kemudian, peserta didik juga akan menjawab persoalan yang sudah disajikan seperti gambar di samping. Selanjutnya, pada bagian ketiga, peserta didik akan menyimpulkan dan juga merangkum hasil yang diperoleh menggunakan proses berpikir berdasarkan hasil diskusi dan juga percobaan pada bagian pertama dan kedua. Peserta didik akan menuliskan pada bagian rangkuman dari percobaan pertama dan kedua yang telah dilakukan. Lalu, bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan tahapan perkembangan peserta didik? Seperti yang telah dijelaskan pada sebelumnya pada bagian-bagian LKPD, bahwasanya LKPD yang digunakan telah sesuai dengan tahapan perkembangan peserta didik. Karena perkembangan kognitif pada peserta didik tahap SMP atau sekolah menengah pertama menurut Jean Piaget pada usia 12 tahun ke atas, yaitu mampu berpikir secara logis mengenai soal abstrak, menguji hipotesis secara sistematis, menaruh perhatian terhadap masalah. Hal tersebut sesuai dengan bagian-bagian yang telah dijelaskan pada sebelumnya. Selanjutnya, bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan perlunya mempertimbangkan aspek lingkungan budaya dan karakteristik peserta didik. Berikut ini merupakan lembar kerja peserta didik rangkaian listrik seri dan paralel. Pada tujuan praktikum, diharapkan peserta didik dapat menjelaskan pengertian dan susunan rangkaian seri dan paralel dengan benar. Kemudian, peserta didik mampu membedakan karakteristik rangkaian listrik seri dan paralel dengan benar. Semua kegiatan praktikum ini dikerjakan secara berkelompok atau melalui diskusi kelompok antar peserta didik.
Pada LKPD tersebut, asesmen yang diberikan sudah sesuai dengan mempertimbangkan aspek lingkungan budaya dan karakteristik peserta didik. Hal tersebut dibuktikan pada percobaan yang dilakukan secara berkelompok bersama teman sebaya. Hal ini sudah sesuai dengan karakter peserta didik yang tercantum pada profil pelajar Pancasila, yaitu gotong royong. Melalui perbedaan lingkungan sosial, budaya, dan juga karakteristik, peserta didik dapat belajar menghargai perbedaan tersebut melalui kolaborasi dengan teman sebaya dalam menyelesaikan persoalan, yaitu berupa LKPD atau lembar kerja peserta didik. Bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan kemampuan peserta didik? Berikut adalah bentuk asesmennya. Nah, berikut adalah asesmen mengenai rangkaian, seri, dan paralel. Menurut Piaget, perkembangan kognitif peserta didik pada tahap SMP atau sekolah menengah pertama, yaitu pada usia 12 tahun ke atas, peserta didik mampu melakukan perhitungan secara matematis, berpikir kreatif, dan mampu menggunakan penalaran abstraknya. Nah, dari situ peserta didik diminta untuk membuat proyek berupa rangkaian listrik, seri, dan paralel, di mana peserta didik berpikir secara kreatif mengenai apa saja langkah-langkah yang diperlukan untuk merangkai agar lampu dapat menyala. Lalu, bagian mana dari asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian bahwa sudah memberikan ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran mereka? Nah, pada bagian asesmen, yaitu ketika peserta didik mampu dalam mempresentasikan hasil kerja kelompoknya dan menunjukkan prototipe berupa rangkaian listrik seri dan paralel yang sudah dibuat, maka peserta didik dapat memberikan umpan balik dengan melakukan tanya jawab kepada kelompok yang mempresentasikan hasil pekerjaannya. Jika saya menjadi seorang guru pada kelas tersebut, maka hal-hal yang ingin saya tingkatkan untuk memaksimalkan asesmen adalah dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik, di mana pertanyaan-pertanyaan ini dapat dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian, guru juga dapat memberikan pertanyaan kontekstual di dalam LKPD, sehingga peserta didik lebih memahami penerapan rangkaian seri maupun paralel yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Setelah mengetahui dan mengulas prinsip-prinsip asesmen di dalam kelas, sebagai seorang guru, kita dapat mengimplementasikan prinsip-prinsip tersebut dalam merancang asesmen yang sesuai dalam pembelajaran di kelas. Semoga dengan adanya video ini dapat menambah wawasan maupun pengalaman dari Bapak Ibu sekalian, sehingga kita dapat merancang asesmen yang bermakna, kontekstual, dan juga berpihak kepada peserta didik. Salam bahagia dan sejahtera selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.